Setiap pemimpin pasti meninggalkan jejak yang tak terlupakan, dan setiap peralihan kekuasaan selalu menyimpan harapan dan tantangan. Saat Jokowi menutup lembaran masa kepemimpinannya yang penuh warna, siapa yang menyangka bahwa estafet kekuasaan kini jatuh ke tangan Prabowo, sosok yang pernah menjadi rivalnya. Namun di balik pergeseran ini tersimpan harapan besar dan cita-cita yang harus dilanjutkan. Apa sebenarnya harapan Jokowi untuk Prabowo, dan bagaimana visi keduanya bisa mempengaruhi masa depan Indonesia? Mari kita telusuri bersama kisah menarik ini, di mana janji-janji politik bertemu dengan realitas kehidupan rakyat. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pelantikan ini akan menandai dimulainya pemerintahan 5 tahun Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan umum Presiden 2024 dengan 58,59% suara melawan dua pasangan lawannya, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Pada hari pelantikan nanti, Prabowo akan menjadi orang tertua yang menerima jabatan Presiden Republik Indonesia, 73 tahun 3 hari. Sementara wakilnya, Gibran, akan menjadi orang termuda yang menerima jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, 37 tahun 19 hari. Namun, semua orang pasti ada masanya, dan setiap masa pasti ada orangnya. Kalimat ini sering kita dengar saat ada pergantian kepemimpinan, bukan hanya slogan, tapi memang sebuah kenyataan, bahwa setiap pemimpin punya masa kejayaan dan tantangan tersendiri. Kini masa kepemimpinan Jokowi telah mencapai akhirnya, 2 periode yang penuh dengan berbagai dinamika, mulai dari pembangunan besar-besaran, hingga tantangan pandemi global yang tak terduga. Saat ia menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Prabowo, Jokowi tentu berharap ada kesinambungan dalam apa yang telah ia mulai. Setelah menjabat selama 2 periode, Jokowi kini berada di penghujung masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. 2 periode ini, penuh dengan berbagai tantangan, pencapaian, dan transformasi yang besar. Dari pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga menghadapi pandemi COVID-19, Jokowi telah menorehkan jejak yang kuat. Namun, ketika sebuah era kepemimpinan berakhir, harapan baru muncul. Harapan tersebut kini berada di pundak Prabowo Subianto, yang terpilih sebagai presiden setelah Jokowi. Ketika kita melihat ke belakang, ada begitu banyak hal yang telah dicapai dalam masa kepemimpinan Jokowi. Salah satunya yang paling kentara adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Mulai dari jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, hingga proyek strategis nasional seperti MRT dan LRT, yang mengubah wajah transportasi publik di ibu kota. Di bawah kepemimpinannya, Jokowi berhasil membawa Indonesia ke arah modernisasi infrastruktur, meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di banyak daerah terpencil. Namun, meski prestasi-prestasi ini nyata dan tidak bisa dipungkiri, Jokowi memahami bahwa ini hanyalah fondasi. Segala upaya yang telah dilakukan tidak akan berarti jika tidak ada kesinambungan di masa depan. Untuk itulah harapan Jokowi sangat besar terhadap Prabowo, sang penerusnya, agar dapat melanjutkan visi besar yang telah dicanangkan. Infrastruktur itu penting, tapi bagaimana kita mengoptimalkannya lebih penting lagi, kata Jokowi dalam berbagai kesempatan. Ia paham bahwa jalan-jalan yang sudah dibangun bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mendorong perekonomian lebih lanjut. Membuka akses pasar, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkokoh integrasi nasional. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji kepemimpinannya. Dari awal masa jabatannya, Jokowi telah menghadapi berbagai isu, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Konflik politik, kritik dari oposisi, dan bahkan tekanan dari lingkungan internasional, semuanya menjadi tantangan yang harus ia hadapi. Namun, Jokowi tetap dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan tetap fokus pada visi besar untuk Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan Jokowi mencerminkan gaya seorang pekerja keras, yang lebih mementingkan tindakan nyata,
daripada retorika politik. Sikap ini terlihat jelas dalam kebijakan-kebijakan yang ia ambil, misalnya ketika ia lebih memilih turun langsung ke lapangan mengecek proyek-proyek pembangunan secara langsung, dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan tepat. Dari sana kita bisa melihat, bahwa Jokowi bukanlah tipe pemimpin yang hanya duduk di belakang meja, melainkan seseorang yang selalu terlibat langsung dalam setiap proses pembangunan. Jokowi juga memahami pentingnya stabilitas politik. Dalam berbagai kesempatan ia sering menekankan bahwa perpecahan politik yang terjadi pada masa pemilihan presiden harus segera diakhiri. Setelah pemilu selesai tidak ada lagi satu atau dua, yang ada sekarang adalah persatuan Indonesia, ungkap Jokowi setelah pemilihan umum 2019. Pernyataan ini bukan hanya kata-kata semata, melainkan cerminan dari sikap Jokowi yang mengutamakan persatuan di atas kepentingan politik. Itulah sebabnya Jokowi akhirnya merangkul Prabowo, yang kala itu menjadi rivalnya untuk bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Jokowi lebih memilih membangun koalisi besar, demi kepentingan bangsa, daripada terus memperuncing perbedaan politik. Kini di ujung masa kepemimpinannya, Jokowi berharap besar kepada Prabowo, untuk dapat melanjutkan apa yang telah ia mulai. Sebagai penerus Prabowo tentu tidak hanya dituntut untuk menjaga apa yang sudah ada, tetapi juga untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Salah satu poin yang ditekankan Jokowi adalah pentingnya menjaga kesinambungan kebijakan. Saya yakin Prabowo memiliki pengalaman dan kapasitas untuk melanjutkan agenda-agenda besar yang sudah kita mulai, kata Jokowi dalam wawancara terakhirnya sebelum pelantikan Prabowo. Jokowi tidak ingin ada perubahan drastis yang justru menghambat kemajuan, banyak proyek besar yang masih dalam tahap pengembangan, dan membutuhkan perhatian penuh. Seperti ibu kota negara, IKN Nusantara yang diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Jokowi berharap Prabowo akan tetap melanjutkan proyek ini dan menjaga komitmen pembangunan yang sudah dicanangkan. Selain itu, Jokowi juga menaruh harapan pada keberlanjutan reformasi birokrasi. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi berusaha mempercepat proses birokrasi, yang seringkali menjadi penghambat dalam berbagai sektor. Dengan digitalisasi, layanan publik dan penyederhanaan perizinan, ia berusaha mendorong efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Prabowo diharapkan mampu melanjutkan program ini, karena Jokowi meyakini bahwa modernisasi birokrasi merupakan kunci bagi pemerintahan yang efektif dan efisien. Jokowi juga menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama nasional. Tantangan di masa depan tidak akan lebih mudah. Kita akan menghadapi banyak sekali masalah global, seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan persaingan geopolitik yang semakin intens, tegas Jokowi. Menurutnya hanya dengan bersatu dan bekerja sama, Indonesia bisa menghadapi semua tantangan ini. Prabowo diharapkan mampu menjaga persatuan nasional dan tidak terjebak dalam kepentingan politik sempit, yang bisa memecah belah bangsa. Solidaritas juga sangat penting, dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang ada di dalam negeri, ketimpangan ekonomi, isu-isu lingkungan, hingga konflik sosial, adalah tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Jokowi percaya bahwa Prabowo dengan latar belakang militer dan nasionalisme yang kuat, akan mampu menjaga stabilitas nasional, dan memastikan bahwa semua elemen bangsa dapat bekerja sama menuju tujuan bersama. Jokowi paham betul bahwa transisi kepemimpinan yang mulus adalah kunci bagi stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Prabowo. Selama masa transisi kita harus memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik, agar tidak ada gangguan dalam pemerintahan, kata Jokowi dengan penuh keyakinan. Dengan segala harapan dan keyakinan yang ia miliki, Jokowi berharap bahwa Prabowo bisa menjadi presiden yang tidak hanya menjaga apa yang sudah ada, tetapi juga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Masa depan Indonesia kini ada di tangan Prabowo dan Jokowi. Seperti banyak rakyat Indonesia lainnya, berharap besar akan keberhasilan kepemimpinannya. Setiap kali sebuah kepemimpinan baru dimulai, selalu ada harapan besar yang menyertainya. Namun, di balik harapan tersebut tantangan-tantangan baru selalu menanti di depan mata. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih,
akan menghadapi serangkaian tantangan yang lebih kompleks daripada pendahulunya, terutama dalam hal politik, ekonomi, dan keamanan. Sebagai seorang mantan jenderal dan politisi kawakan, banyak yang percaya bahwa Prabowo memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan ini, tetapi Jokowi sebagai presiden yang berpengalaman, tentu memahami betapa beratnya beban yang harus diemban. Pada masa kepemimpinannya, Jokowi telah berupaya keras untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi, terutama dalam menghadapi tekanan global. Namun, Jokowi pun sadar bahwa tantangan di masa depan akan semakin sulit dan rumit. Tantangan-tantangan ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika internasional yang semakin sulit diprediksi. Jokowi berharap bahwa Prabowo akan mampu mengatasi hal-hal ini dengan kebijaksanaan dan tindakan tegas, yang selalu menjadi ciri khasnya. Ada satu tantangan politik terbesar yang akan dihadapi Prabowo, adalah menjaga stabilitas politik di tengah keragaman koalisi. Sejak awal koalisi yang terbentuk untuk mendukung Prabowo terdiri dari berbagai partai dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda. Menyatukan kepentingan berbagai partai ini adalah sebuah tantangan besar, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang inklusif. Jokowi yang selama 2 periode kepemimpinannya juga dihadapkan pada situasi serupa, menyadari betapa sulitnya menjaga keharmonisan dalam koalisi. Ia berharap bahwa Prabowo dapat membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak di dalam koalisi, sehingga pemerintahan tetap berjalan efektif dan stabil. Kunci keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemampuan menjaga soliditas tim, ungkap Jokowi. Hal ini tentunya akan menjadi ujian besar bagi Prabowo, karena dalam setiap pemerintahan selalu ada tarik-menarik kepentingan yang harus diselesaikan dengan bijak. Di sisi lain, oposisi yang kuat juga bisa menjadi tantangan politik yang besar. Meskipun Prabowo sudah menjadi presiden terpilih, kekuatan oposisi tidak bisa diabaikan. Dalam iklim demokrasi yang sehat, oposisi memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Jokowi berharap bahwa Prabowo dapat menghadapi oposisi ini dengan bijak, bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan dialog terbuka. Terkadang kritik bisa menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki diri, ujar Jokowi, mengingatkan pentingnya mendengarkan suara-suara yang berbeda dalam pemerintahan. Dari segi ekonomi, Prabowo akan menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, meskipun pandemi COVID-19 mulai mereda, dampaknya terhadap perekonomian global masih sangat terasa. Banyak negara termasuk Indonesia, sedang berjuang untuk memulihkan perekonomiannya. Namun, di tengah pemulihan ini, dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi global, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perang dagang, ketidakstabilan geopolitik, hingga fluktuasi harga energi, dan komoditas. Jokowi telah meletakkan dasar bagi pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan stimulus dan pembangunan infrastruktur. Namun, ia sadar bahwa pekerjaan ini belum selesai. Pemulihan ekonomi pasca pandemi adalah proses yang panjang dan penuh tantangan, ujar Jokowi, mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Prabowo. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, mengingat tingginya angka pengangguran akibat pandemi. Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Ketidakstabilan harga komoditas global, seperti minyak dan pangan, bisa mempengaruhi inflasi di dalam negeri. Prabowo diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi dengan mengadopsi kebijakan yang pragmatis dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Ekonomi global mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi kebijakan dalam negeri yang tepat bisa melindungi rakyat dari dampaknya, kata Jokowi dengan tegas. Selain itu, sektor-sektor penting seperti industri manufaktur, pariwisata, dan investasi asing, harus mendapat perhatian serius dari Prabowo. Meskipun sektor-sektor ini telah mengalami kemajuan selama masa kepemimpinan Jokowi, masih banyak potensi yang bisa digali lebih dalam. Jokowi berharap bahwa Prabowo dapat melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dicanangkan, untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ini, sehingga Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar global, di bidang keamanan. Tantangan yang dihadapi Prabowo juga tidak kalah berat.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo tentu sudah akrab dengan berbagai isu keamanan nasional, namun ketika menjadi presiden beban tanggung jawab di pundaknya akan jauh lebih besar. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme, yang masih mengintai di berbagai wilayah Indonesia. Selama masa kepemimpinan Jokowi, ancaman terorisme berhasil ditekan dengan kerjasama berbagai instansi keamanan. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa ancaman ini belum sepenuhnya hilang. Radikalisme adalah ancaman yang selalu ada di bawah permukaan, kita harus selalu waspada, ujar Jokowi. Prabowo diharapkan mampu meneruskan kerja keras ini dengan mengedepankan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Selain itu, Prabowo juga akan dihadapkan pada tantangan keamanan di tingkat global. Ketegangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik terus meningkat, terutama dengan persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Jokowi berharap bahwa Prabowo dapat memainkan peran diplomasi yang aktif untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama di Laut Cina Selatan yang menjadi wilayah sengketa. Posisi Indonesia sebagai negara non-blok harus tetap dipertahankan, tetapi kita juga harus siap membela kepentingan nasional, tegas Jokowi. Selain itu, isu keamanan cyber juga menjadi perhatian khusus. Di era digital seperti sekarang ancaman tidak hanya datang dari dunia fisik, tetapi juga dari dunia maya. Serangan siber terhadap infrastruktur kritis negara, seperti sistem keuangan, transportasi, dan energi bisa menjadi ancaman serius. Jokowi berharap bahwa Prabowo akan memperkuat keamanan cyber, dan meningkatkan kapasitas pertahanan digital Indonesia. Keamanan cyber bukan lagi isu masa depan, tapi isu masa kini yang harus kita hadapi, kata Jokowi. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi Prabowo sebagai presiden memang tidak mudah, namun Jokowi yakin bahwa dengan latar belakang militernya yang kuat, serta pengalaman politik yang panjang, Prabowo akan mampu menghadapinya dengan baik. Prabowo adalah orang yang tegas dan berani mengambil keputusan, itu yang dibutuhkan Indonesia di masa-masa sulit seperti ini, kata Jokowi. Dengan bekal pengalaman dan dukungan dari berbagai pihak, Jokowi berharap bahwa Prabowo dapat membawa Indonesia melewati berbagai tantangan ini, dan membawa negara menuju masa depan yang lebih baik. Seperti halnya ketika Jokowi mengambil alih kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono, kini saatnya Prabowo melanjutkan tongkat estafet tersebut dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.